Berarti kalau tiba-tiba misalkan anak pingsan, jatuh dan lain-lainnya, ada nggak sih Mbak tanda-tanda awal gitu ya yang bisa jadi alarm nih bahwa oh anak ini butuh pertolongan cepat. Sebelum yang tadi Mbak bilang mungkin ya 10 detik pertama gitu akan terjadi kerusakan yang sangat parah gitu ya. Makanya kan harus butuh pertolongan cepat gitu ya. Iya. Nah, ada nggak sih tanda-tanda awal yang jadi alarm gitu? Nah, jadi tanda-tanda awalnya kita harus cek dulu evaluasi kesadarannya ya Mbak Widya ya. Nah, kita bisa pantau apakah dia sadar atau tidak gitu. Dan yang kedua, kita bisa cek secara verbal. Kita tanya, dek, bangun dek, kayak gitu ya. Kamu kenapa? Kayak gitu bisa ditanya, dek gitu. Kalau misalnya dia nggak respon juga, kita bisa cek dengan cek nyeri gitu. Nah, kita bisa cubit tuh. Anak-anak kan biasanya kalau dicubit kan pasti sakit gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dicubit masih nggak respon juga, kita bisa pakai rangsang nyeri di bagian dada. Jadi kita tekan di area dada itu agak kencang supaya dia merasakan nyeri kayak gitu. Kalau misalnya masih tetap nggak ada respon sama sekali, nah itu kita perlu tahu nih bahwa dia perlu bantuan hidup dasar atau tidak gitu. Oke, berarti tadi ya evaluasi dulu kesadarannya ya. Iya betul. Biar gampang diingat nih bisa dengan inisial A, V, P, U gitu. Jadi alert, iya, AFPU boleh. Yang penting gampang diingat aja ya gitu. Cek apakah dia sadar. Terus kita juga respon verbalnya, dipanggil-panggil, ditepok-tepok, dirangsang nyeri. Apakah dia masih sadar atau tidak sadarkan diri seperti itu. Rangsangan nyerinya boleh kayak cubitan tadi ya? Boleh dicubit atau enggak ditekan di area dada. Mungkin cubitnya kayak gini kali ya, biar tidak terlalu nyeri gitu ya. Justru harus nyeri. Harus nyeri ya malah. Oh iya. Karena biar bisa tahu dia sadar atau tidak gitu. Jadi ini bukan kekerasan ya, tapi ini mau tahu nih sadar atau enggak. Kalau melakukan ini ya. Karena versi pasti kan kok dicubit sih, karena kan ini posisinya anaknya nggak sadar gitu ya Mbak. Gimana caranya kita harus bikin anaknya tuh sadar lagi, bisa pakai rangsangan dari pain ini ya. Oke, unresponsive, anak tidak respon sama sekali. Oh, APU ini ya singkatannya. Oke. Nah, kalau tiba-tiba nih Mbak, ada anak terlihat tidak sadar, kita udah cek ternyata nggak sadar nih. Nah, apa hal yang harus dicermati orang tua nih sebelum panik? Ada nggak tips and triknya? Nah iya, kalau misalnya kita sudah cek nih AFPU-nya tadi, ya ternyata tidak ada respon sama sekali. Kita tenang dulu, kita telepon bantuan 119 gitu. Nah jadi kita telepon nih, halo Pak, ini ada satu anak tidak sadarkan diri di gang 5 di alamat ini kayak gitu. Apakah bisa dikirim bantuan untuk ke sini kayak gitu. Nah, nanti kan ada petugas yang akan datang gitu ya ke sini. Dengan pendekatan hati. Nah, yang pertama tadi telepon 119, kemudian amankan diri dan lingkungan gitu. Jadi kita nggak boleh membahayakan korban, apalagi membahayakan diri sendiri. Jadi tetap harus diamankan dulu diri dan lingkungan juga harus aman. Jangan sampai kita di tengah jalan gitu ya mau melakukan BHD. Nanti kan jadinya malah bukan satu lagi korbannya, jadi dua gitu. Kalau nggak beruntun nanti jadi beruntun. Terus kemudian kalau misalnya udah nih kita telepon, udah kita cek kesadarannya, semuanya udah kita cek. Nah, kita investigasi airway dan circulation gitu. Kita cek ada nafas nggak gitu, ada sumbatan nggak gitu. Selanjutnya adalah kita buka saluran nafas. Nah, pada bayi dan anak itu kan dia biasanya sulit untuk menjaga saluran nafas tetap terbuka ya, karena dia ini lehernya cenderung menekuk gitu. Bayi kan biasanya menekuk ke depan kan lehernya karena belum bisa menyangga gitu. Terus kemudian takutnya lidah dapat jatuh ke belakang. Kemudian ada resiko juga tersedak akibat dia muntah. Kalau bayi kan kadang tiba-tiba aja muntah kayak gitu. Lagi makan tiba-tiba muntah, lagi minum susu tiba-tiba muntah gitu kan ya. Nah, kita bisa pakai dua metode nih. Yang pertama ada metode head tilt dan chin lift.
Nah, ini tangan kita yang sebelah kiri bisa menekan kepala, tapi ini posisinya harus datar ya Mbak Widya. Jadi harus datar dan keras. Jadi nggak boleh di kasur atau di tempat-tempat yang nanti tekanannya itu jadi kurang optimal gitu. Jadi harus keras, bisa di lantai gitu. Nah, kemudian metodenya tadi kita tekan kepalanya ke arah belakang dan kemudian tarik dagu ke atas, jadi bisa membuka nih jalan nafasnya gitu. Oh, itu yang head tilt Yang and chin head lift. tilt dan chin lift gitu. Terus kalau misalnya yang jaw thrust, kita bisa nih kedua tangan kita ke kepala mereka. Nah, jari-jari kita membuka mulutnya ke bawah dan yang ibu jari kita bisa tekan ke atas kayak gini, supaya dia nggak miring kanan atau miring kiri gitu. Karena kalau menggunakan metode ini nih bisa digunakan untuk yang curiga ada cedera pada area leher gitu. Jadi kalau ada cedera leher, jangan memakai yang head tilt dan chin lift. Jadi pakailah yang jaw thrust gitu. Karena posisi ini bisa menopang si lehernya agar tetap stay di sini. Oh gitu. Gitu. Kalau kita nggak tahu nih ada cedera leher atau tidak. Misalkan baru menemukan si korban gitu ya di jalan, tapi riwayatnya memang korban tabrakan. Tapi kita jadi kan nggak berani ya cek lehernya apakah ada kebiruan atau tidak. Itu sebaiknya pakai yang mana tuh Mbak? Iya, jadi kalau memang kita sudah ada curiga cedera leher, kita wajib pakai yang jaw thrust gitu. Oh, pakai yang jaw thrust. Pakai yang jaw thrust. Tapi kalau misalnya kita pakai yang jaw thrust, kita butuh dua penolong nih, karena kan kedua tangan kita buat memegang kepalanya tadi gitu, biar dia nggak ada gesekan atau gerakan di bagian lehernya yang memungkinkan dia nanti kenapa-kenapa kayak gitu. Oke, berarti butuh dua penolong gitu ya. Mungkin yang di sekitar situ gitu, orang-orang di sekitar situ gitu ya bisa memegangi dulu agar saluran nafasnya tetap terbuka gitu ya. Jadi yang satu penolong bisa melakukan jaw thrust atau membuka saluran nafas si bayi tersebut. Kemudian yang satu orang melakukan kompresi dada atau pijat jantung gitu. Oke. Oke, tapi kalau misalkan nih Mbak, ternyata udah kita buka saluran nafas, sumbatannya juga nggak ada gitu ya, nafas tetap aman-aman aja, tapi belum sadar, apa tuh Mbak yang harus dilakukan lagi selanjutnya? Nah, ini yang kita lakukan adalah pijat jantung atau kompresi dada gitu ya. Nah, kita bisa melakukannya dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Nah, pastikan juga pas kita melakukan kompresi, dadanya itu kembali ke semula. Jangan sampai kita tekan belum kembali dadanya ke semula, kita tekan lagi. Nah, kayak gitu jangan ya, karena nanti nafasnya bisa nggak optimal. Nah, kemudian jangan sampai juga ada gangguan atau interupsi gitu. Nah, interupsi itu kayak gimana? Jadi misalnya kita udah letakkan nih tangan kita di sini, terus kita buat yang lain gitu. Jadi jangan, jadi tetap harus stay di situ gitu. Kemudian untuk diameternya sendiri kita perlu perhatikan, yaitu sepertiga diameter permukaan depan dan belakang gitu. Kalau untuk bayi itu 4 cm. Nah, kalau untuk anak kita 5 cm gitu. Oke. Nah, bedanya tuh Mbak kan di gambar udah ada ya, ada yang pakai jempol, ada yang pakai 2 jari, ada yang pakai bagian dalam tangan, ada yang 2 tangan gitu. Itu ada sesuai usianya kah atau sesuai berat bayi kah atau bagaimana tuh Mbak? Iya betul. Nah, kita bisa pakai 2 jari atau 2 jempol. Ini untuk bayi di bawah 12 bulan. Jadi 0 sampai 12 bulan kita memakai 2 jari atau 2 jempol. Nah, tapi untuk yang menggunakan 2 jempol nih, karena 2 jempol kita kepakai kan buat kompresi, jadi harus ada penolong lain yang buat membuka jalan nafas. Karena tadi kan selain kita kompresi, kita tetap harus buka jalan nafasnya kayak gitu. Nah, sedangkan untuk anak-anak kita bisa memakai satu tangan kita ditaruh ke dada si anak seperti ini. Nah, lanjut kita kompresi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 2 menit.
sebenarnya siklus ya Mbak ya. Iya, Misalkan benar. kompresi sudah dilakukan gitu, terus belum jadi sadar, belum sadar, itu kita balik kemana tuh Mbak? Kalau misalnya kita udah kompresi, udah buka jalur jalan nafas, sudah kita lakukan selama 2 menit. 2 menit berarti Iya, 2 patokannya menit. ya? 2 menit kita ulang lagi dari awal. Cek lagi kesadarannya, apakah dia sudah sadar, apakah sudah ada nafasnya, apakah sudah jantungnya sudah berdetak, kayak gitu. Kalau misalnya masih belum, kita lanjut ulang lagi dari awal gitu. Itu dilakuin berapa siklus tuh Mbak? Lanjut terus sampai penolong kelelahan. Misalnya kita sudah kelelahan, ya udah kita hentikan. Atau misalnya sampai si korban tersebut sudah sadar. Kalau udah sadar ya, misalnya 1 siklus udah sadar, ya udah berarti dihentikan kayak gitu. Oke. Baik, bagaimana cara kita bisa tahu kalau dia sedang tersedak gitu ya? Padahal dia masih di bawah 1 tahun kan, belum bisa bicara ya dia. Betul. Nah, ini dari yang tadi tanda-tandanya yaitu ketika dia sudah tidak bisa menangis. Kalau bayi kan cuma bisa menangis ya, dia nggak bisa ngomong tapi dia tetap bisa menangis gitu. Nah, kalau misalnya bayi kita tiba-tiba udah nggak bisa menangis dan merengeknya itu kayak Merintih menangis ya, merintih kayak menangis tapi nggak ada suaranya gitu. Nah, itu bisa kita langsung cek saja. Kita bisa tepuk-tepuk kayak yang tadi, back blow 5 kali dan kemudian chest thrust 5 kali secara bergantian kayak gitu. Kita evaluasi tuh apakah dia masih bisa batuk kembali atau dia tidak bisa batuk lagi, ataukah dia sudah bisa menangis gitu. Kalau memang dia sudah bisa menangis lagi, ya berarti sumbatannya sudah keluar gitu. Nah, perlu diingat juga kalau misalnya ada sesuatu di dalam mulut, kita bisa ambil tuh yang ada di dalam mulut, tapi kalau dia terlihat di area mulut saja gitu. Tapi kalau misalnya di area tenggorokan, kita nggak boleh masukkan ini, karena kan anak-anak itu penyebab utamanya dia gagal nafas dan gagal jantung itu adalah ini ya tadi tersedak pernafasan gitu. Ada halangan. Bisa jadi kalau kita masukkan tangan kita ke dalam mulut sampai yang ke tenggorokan, ini bukannya dia malah batuk, tapi malah kesedot gitu kan, jadinya nanti makin bahaya gitu. Jadi jangan memasukkan tangan kita atau apapun itu ke dalam mulut kecuali dia sudah terlihat di area mulut dan bisa kita ambil gitu. Berarti ngambilnya juga nggak boleh pakai alat ya Mbak ya, kayak pinset gitu-gitu diperkenankan nggak tuh Mbak? Nggak boleh juga. Nggak boleh ya, pokoknya yang pakai di area yang masih bisa terlihat sama yang masih bisa dijangkau sama jari kita gitu ya. Iya, betul. Nah, kita bisa lihat lagi dari awal, cek kesadarannya, apakah anak ini sadar atau tidak. Kita bisa cek pernafasannya, apakah ada nafas atau dia henti nafas atau dia henti jantung. Kita bisa cek dari awal seperti yang tadi, kita bisa pakai metode AVPU, kemudian dengan pendekatan hati kayak gitu ya. Dan kita cari tahu nih apakah dia bisa bernafas atau tidak, dadanya mengembang atau mengempis, ataukah cuman datar saja gitu ya, nggak mengembang dan mengempis gitu. Terus juga nggak ada detak jantungnya kayak gitu. Nah, jadi kalau anak batuk biasa kan batuknya efektif, bisa kenceng, keras, batuk yang kayak orang biasa kayak gitu. Tapi kalau anak kita tersedak itu dia batuknya nggak efektif, jadi dia kayak mau batuk tapi nggak bisa batuk gitu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia masih bisa batuk berarti masih aman gitu, jadi bisa normal lagi saluran nafasnya.